Oke, kita bakal bahas salah satu topik mengenai tips trik dapetin visa student dengan biaya termurah, alurnya bagaimana sampai dapat visa student. Oke. Nah, paling banyak ke Australia itu memang dengan menggunakan student visa ya. Jadi orang-orang tuh datang pakai student visa, kuliah sambil bekerja di Australia. Nah, kalau zaman dulu tuh dari tahun yang lalu lah, 2023 sampai ke bawah itu. Jadi ada yang namanya kayak gini. Jadi orang-orang datang pakai student visa ke Australia, ngambil kuliah murah nih, yang 80 juta, 60 juta setahun. Terus kemudian dia kerja banyak di Australia dan nggak kuliah, nggak pernah bikin assessment, tinggal bayar-bayar aja, dan nggak bener-bener nggak kayak kuliah gitu loh. Jadi mereka cuma terdaftar di salah satu sekolah yang sekolahnya itu nggak ngerti gedungnya di mana, bangunannya di mana, nggak ada staff-staffnya gitu loh. Pokoknya yang jelas kamu terdaftar di sebuah kampus sehingga itu bisa membuat kamu punya yang namanya COE atau Certificate of Enrollment. Artinya kalau kamu punya COE, kamu itu berarti terdata sebagai salah satu mahasiswa di satu kampus. Itu untuk dapetin student visa. Oke. Jadi caranya itu adalah dengan cara gini. Lu daftar kuliah. Nah, bayar kuliah satu term, misalnya per tahunnya itu 80 juta. Berarti per term itu dibagi 4 ya. Berarti per 3 bulan, term itu 3 bulan. Berarti per 3 bulan itu cuma bayar 20 juta. Nah, terus lu bayar 20 juta, bayar visa 7 juta, bayar asuransi 12 juta, bayar medical check up 1.500.000, IELTS 3 juta. Nah, itu kurang lebih 50 jutaan doang lu udah dapetin student visa tuh ke Australia. Tapi kalau misalnya lu ngelamarnya dari luar Australia, itu lu harus punya saldo tabungan sekitar 350 jutaan. Gitu, sebagai bukti kalau lu tuh bakal mampu bayar kuliah lu. Jadi nanti misalnya lu pinjem ke sana ke sini dulu tuh 300 juta, nanti yang buat ngurus-ngurus student visanya 50 juta. Begitu student visa lu kelar dapet, ya lu cuma keluar 50 juta. Sisanya lu balikin lagi ke orang-orang yang lu pinjemin sebelumnya. Nah, ada juga praktek di mana si orang-orang tuh nyaranin yang kayak gini. Lu turis visa dulu nih, terus nanti pas di Australia lu ganti ke student visa. Nah, ini lu turis visa tuh cuma bayar 2.600.000 ya. 2 juta buat visanya, 600 buat bayar si travel agent yang ngurusin visa lu. Nah, turis visa Australia tuh gak gampang. Banyak yang ketolak. Bahkan yang udah traveling ke berpuluh-puluh negara itu ada yang ketolak gitu. Jadi nggak gampang untuk dapetin turis visa Australia. Tapi begitu lu dapet misalnya turis visa, nanti pas di Australia lu pergi ke agen pendidikan, lu ngurusin kuliah yang tadi yang cuma 50 juta doang bayarnya, lu ngurusin sama dia. Begitu lu visa granted, lu kuliah di situ, artinya lu udah punya student visa dan lu boleh kerja. Gitu. Ini zaman 2023 ke bawah. Sekarang nggak bisa lagi. Karena udah banyak banget orang-orang yang kayak gini. Bayangin di Australia udah 500.000 mahasiswa sekarang internasional. Dan berapa ratus ribu yang melakukan hal semacam ini. Nah, ini udah nggak mau lagi Australia yang kayak gini. Jadi ada yang namanya si Rezovan. Itu bikin Instagram. Dia ngaku-ngaku gaji cuci piring 60 juta, 80 juta. Kemudian dia viral videonya centang biru karena Australia itu banyak banget diminati nih oleh orang-orang. Lagi viral-viralnya ya. Bahkan gue pun jadi viral gitu gara-gara itu. Dia nipunya adalah
apply visa turis dulu, kemudian ganti ke student visa, nanti pas udah di Australia dia bisa kerja. Bayangin lu, kerja sebagai student bisa dapat 60 jam, 60 juta, 80 juta sebulan. Itu lu sehari mungkin kerja 10-12 jam selama 7 hari dalam seminggu. Jadi sebulan lu bisa dapat segitu. Jadi lu kapan kuliah? Nah, artinya dia kuliah abal-abal. Dan ini totally udah nggak bisa lagi. Pertama, lu turis visa itu susah banget sekarang. Dan dia nawarin untuk membantu kalian mengenai rekening koran, keterangan kerja, dan sponsorship dari tempat dia usaha. Gitu. Itu udah nggak bisa lagi. Bayangin, bukan lu doang yang ditipu, tapi orang yang lain menggunakan dokumen yang sama. Artinya pemerintah juga bakal curiga. Dan ini jelas-jelas pasti visa turis lu ditolak. Jadi visa turis yang harganya 2 juta, lu bayar 19 juta, dia dapat keuntungan 17 juta. Oke? Dan ini menyebabkan nanti orang Indonesia kena dampaknya. Karena ada yang mengajukan terus turis visa, udah ketahuan bakal ditolak, dan menggunakan dokumen-dokumen yang selalu sama. Oke, ini udah nggak bisa lagi. Dan ketika lu misalnya dapet turis visa ke Australia, pas masuk student itu, lu harus punya IELTS 6. Kalau nggak punya IELTS 6, atau lu nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, berarti itu otomatis lu nggak bakal bisa kuliah di Australia. Oke? Karena tadi, kuliah abal-abal yang kayak tadi yang gue jelasin itu, sekarang udah nggak bisa lagi. Oke. Nah, gimana terus para student ini tuh bisa banyak duit? Mas, jadi selama ini gue nggak pernah reveal, nggak pernah ngejelasin mengenai bagaimana para student itu dapetin duit. Oke. Gue cuma ngasih tahu bahwa setiap minggunya 24 jam per minggu. Dan nanti kalau misalnya lu lagi libur kuliah, lu bisa kerja sepuasnya. Lu mau kerja 50 jam, 60 jam, 70 jam, 100 jam ketika lu lagi libur kuliah tuh boleh kerja. Gitu. Ini artinya ada sekitar 3-4 bulan lu libur kuliah. Itu official dari kampus. Dan setiap orang tentunya beda-beda ya. Ada lu yang memang kerjanya lambat, males, kebanyakan ngeluh, kebanyakan komen gitu kan. Ya lu gak bakal dikasih jam kerja yang panjang sama tempat kerja lo gitu. Oke. Mana ada bos yang mau nerima orang-orang yang rese, kebanyakan komen, kebanyakan bacot gitu. Sedangkan di luar sana banyak tuh student-student yang mau dibayar murah gitu kan. Karena pada student ini, ketika mereka sudah nyampe 24 jam, di jam ke-25, 26, 27, 28, dan seterusnya, itu mereka nyari tempat kerja-kerja yang cash. Bahkan mereka nawarin digaji murah ke perusahaan-perusahaan agar perusahaan tersebut mau membayar cash. Oke. Dan ini tentu aja setiap orang juga bakal ngalamin yang beda-beda, karena nggak semua perusahaan itu memperbolehkan bayar cash gitu. Oke, bahkan mungkin beberapa orang bakal ngelaporin bahwa tempat usaha itu selalu memberikan cash money. Itu bisa-bisa ditindak sama polisi. Segala macam. Jadi kalau lu dibayar sama cash, lu tuh dibayar langsung. Jadi nggak kelihatan bukti ataupun apapun. Dan lu artinya nggak bayar pajak gitu. Bukan nggak perlu ya. Lu nggak bayar pajak. Sebenarnya kalau misalnya lu buka website perpajakan akun lu, itu lu harus menghitung juga si cash on hand ini. Tapi mana ada sih yang mau jujur-jujur banget gitu. Oke, dan mostly mungkin gak bakal jujur. Nah, inilah yang terjadi pada si student. Kenapa para student itu banyak menghasilkan uang. Dan ini yang dikatakan oleh pemerintah juga kalau sudah menyalahgunakan si student visa. Dan ini semua maksud gue yang turis visa ke student visa itu udah gak bisa lagi. Tapi kalau dari sistem bekerja, ya para student pasti bakal melakukan hal yang serupa gitu. Jadi pas nanti lu bisa ke Australia dengan student visa, ya ada kemungkinan juga lu bisa melakukan hal yang sama. Jadi, tapi masalahnya sekarang adalah, untuk bisa lu masuk ke Australia pakai student visa itu tidak semudah zaman dulu lagi. Oke, jadi jangan dengerin itu si Rozovan, itu benar-benar penipuan. Banyak banget orang-orang yang sudah mengeluh kena tipuan dia. Oke, jadi hati-hati banget guys. Dan kalau misalnya lu bisa mengikuti semua permainan atau langkah-langkah ataupun semua ekspektasi yang dimau oleh pemerintah Australia, lu bisa masuk ke Australia pakai student visa. Tapi kalau lu berharap lu nggak bisa bahasa Inggris, lu kagak punya duit,
lu berharap orang bantuin mengenai rekening koran, mengenai turis visa, itu lu sama aja lu menipu diri lu sendiri gitu loh. Itu kesalahan diri sendiri karena lu sudah memperbolehkan orang lain menipu kalian. Sedangkan di internet tuh banyak banget. Ini Australia, ini negara orang. Kita bukan kayak, oh di Jakarta gajinya bagus, kita tinggal beli tiket ke Jakarta. Kagak bisa kayak gitu. Australia, semuanya harus benar-benar. Jangan samakan negara Australia atau negara orang lain itu sama kayak Indonesia. Dan jangan samakan orang-orang di negara lain itu sama kayak orang-orang di Indonesia. Lu kesiangan bentar, cuma bilang, oh maaf ya bos, maaf ya bu, pak, guru gitu, bla bla bla. Alasan banyak, nggak bisa kayak gitu. Orang luar negeri, lu nggak bisa kayak orang Indonesia gitu loh. Jadi jangan disama-samain. Oke, misalnya lu kena tilang. Oh pak, tapi saya begini-begini. Nggak bisa, lu udah ngelanggar yang ngelanggar. Gitu loh. Dan lu jangan berpikiran bahwa petugas-petugasnya lu bisa sogok. Ini bukan Indonesia. Gitu loh. Jadi untuk, apalagi tadi bahasa Inggris, show money, itu kita nggak bisa main-mainin. Nggak bisa nyogok-nyogokin. Oke? Jadi hati-hati banget kena tipuan mengenai si visa turis ganti ke student visa ini. Dan sekarang makin dipersulit lagi karena turis visa itu bakal ada keterangan NFS, no further stay, di mana kamu nggak bisa apply student visa dari dalam Australia. Oke, jadi hati-hati banget kena penipuan si Rezovan atau si Septian.